Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas mendalam bab 16 dari buku You Are a Badass-nya Jen Sincero. Judulnya unik nih, Loosen Your Bones, Wilma. Iya, judulnya agak nyeleneh ya. Banget. Nah, sumber kita ya bab ini aja. Misi kita seperti biasa nyari inti pelajarannya soal melepaskan kontrol dan gimana caranya ikut arus hidup. Inspirasinya dari cerita perjalanan bus di India yang, wah seru deh pokoknya. Pernah nggak sih Anda ngerasa hidup ini kok kaku banget gitu? Nah, bab ini mungkin bisa kasih perspektif baru ya. Iya, betul. Kita bakal lihat gimana pengalaman yang kelihatannya, wah kacau banget gitu ya. Justru bisa jadi guru terbaik soal fleksibilitas sama penerimaan. Sesuatu yang sering kita lawan kan? Bener banget. Oke, ayo kita bedah bareng. Jadi, bab ini dibuka kutipan Chris Christopherson soal mendayung ikuti arus, terus penulisnya langsung bawa kita ke India. Wah, India. Iya, digambarinnya tuh hidup banget, penuh warna, suara klakson di mana-mana, sapi juga santai di jalanan. Pokoknya riuh rendah gitu. Kebayang sih ramenya. Nah, dia cerita pengalaman naik bus namanya Super Deluxe Express. Harusnya sih langsung ke Delhi. Harusnya ya. Namanya menjanjikan ya. Super Deluxe Express. Tapi ini kayaknya justru jadi kontras sama realitanya nanti kan? Loh iya jelas. Ini menarik sih karena langsung nunjukin ekspektasi kita akan keteraturan, efisiensi, lawan ya kenyataan hidup yang sering nggak terduga gitu. Keinginan kita buat kontrol itu diuji banget di sini. Dan beneran diuji, perjalanan itu, aduh jauh dari kata ekspres. Banyak banget berhentinya, nggak terduga gitu. Naik turunin penumpang di tempat antah berantah, terus ada istirahat minum teh yang nggak dijadwal. Klasik ya kalau pengalaman perjalanan kayak gitu. Puncaknya nih, ada seorang pria tiba-tiba lompat naik pas busnya masih jalan pelan di gelap-gelap. Terus dia mulai teriak-teriak pakai bahasa Hindi. Waduh, ngapain itu? Ternyata kayaknya semacam pemuka agama atau penceramah gitu. Anehnya, penumpang lain bukannya takut atau gimana, malah pada sorak-sorak. Penulisnya sendiri awalnya ya keganggu lah ya, wajar nggak sih? Oh, wajar banget. Itu reaksi yang sangat manusiawi kan? Kita kan punya naluri buat nolak hal-hal yang di luar rencana, yang ganggu kenyamanan. Ketidakpastian itu bikin kita nggak enak. Nah iya. Tapi yang menarik justru gimana situasinya berkembang dari situ kan? Betul. Nah, disinilah bagian yang paling wow gitu. Busnya tiba-tiba belok, ambil jalan muter. Nggak tanggung-tanggung, 2 jam dipakai buat tur kuil dadakan di Vrindavan. Loh, serius? Bus ekspres jadi bus wisata dadakan? Iya. Dan penulisnya, alih-alih ngomel karena bakal telat parah, dia malah, ya udah ikutan aja. Ikut lempar bunga, ikut nari melingkar sama penumpang lain, jadi bagian dari kekacauan itu. Nah, ini titik baliknya ya. Pergeseran dari resistensi, penolakan, jadi partisipasi aktif. Milih buat terlibat aja sama apa yang terjadi di depan mata, bukan ngelawan. Yang lebih bikin geleng-geleng kepala itu reaksi penumpang lokalnya, yang orang India. Nggak ada satupun yang ngeluh, padahal mereka tahu bakal telat berjam-jam nyampe Delhi. Oh iya, terus mereka gimana? Malah pada nikmatin, ikut dalam suasana gembira itu. Bahkan pas turun mereka makasih dan kasih tip ke si pemuka agama tadi. Penulisnya sampai mikir, coba ini kejadian di bis New York, udah pasti chaos beda lagi ceritanya. Wah, ini nunjukin sikap penerimaan yang dalam ya. Bukan pasrah yang negatif, tapi lebih ke kemampuan aktif buat ya itu tadi. Go with the flow. Nemuin kegembiraan atau paling nggak kedamaian lah di tengah ketidakpastian. Benar. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, ini kan soal melepaskan ilusi kontrol kita. Kita sering mikir kita bisa ngatur segalanya, padahal ya nggak juga. Justru di fleksibilitas itu ada kekuatan adaptasi. Dari pengalaman gokil ini, penulis narik beberapa pelajaran penting nih. Dia bilang, jangan takut ngobrol sama orang asing, terus harapkan dan nikmati hal tak terduga. Menarik. Terus temukan humor di situasi ruwet, ikut aja pesta kejutan hidup, hiduplah di saat ini, sadari juga kalau waktu buat senang-senang itu nggak pernah sia-sia, belajar berbagi ruang, dan intinya, yaitu tadi, judul babnya, Loosen Your Bone, Wilma, longgarkan kekakuanmu. Loosen your bone itu emang intisarinya ya. Jadi lebih lentur, lebih rileks, nggak terlalu tegang gitu ngadepin hidup. Ini kan jadi pertanyaan reflektif juga buat kita semua, buat Anda yang dengerin.
Seberapa sering sih kita nolak pengalaman atau jadi bete cuma karena nggak sesuai skrip di kepala kita? Iya banget. Inti pelajarannya kayaknya soal pergeseran fokus ya. Dari yang penting sampai tujuan, jadi lebih ke menikmati perjalanannya, apapun bentuknya, gitu. Jadi, apa artinya ini buat Anda pelajaran utama dari bab 16 ini ya soal kekuatan waktu kita bisa lepasin genggaman kontrol dan mulai merangkul aliran hidup. Kayak penumpang di bus India itu, mungkin aja ada keindahan tersembunyi pas kita berhenti ngelawan arus dan mulai ya ikut nari aja gitu lama arusnya. Gimana caranya Anda bisa sedikit lebih melonggarkan tulang dalam hidup Anda minggu ini? Ada ide? Ungkan sejenak. Area mana sih dalam hidup Anda yang rasanya paling kaku, paling pengen Anda kontrol ketat banget? Mungkin kerjaan, hubungan, atau jadwal harian Anda. Hmm, Coba pikirin, apa satu langkah kecil aja, sekecil apapun itu, yang bisa Anda coba minggu ini buat sedikit aja lebih fleksibel di area itu. Walaupun mungkin awalnya rasanya aneh, atau nggak nyaman, atau nggak bener gitu. Coba aja dulu. oke deh. Sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini ya. Semoga ada percikan inspirasi yang bisa Anda bawa pulang dan coba terapkan. Sampai jumpa lagi.